Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Wahyuni. Di pelajaran matematika, minggu ini kita akan bahas tentang notasi faktorial, kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita langsung next ya. Yang pertama adalah notasi faktorial. Perhatikan kalimat matematis dalam bentuk perkalian yang satu ini. Ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalimat matematis ini akan bisa dinyatakan dalam bentuk variabel faktorial menjadi 5 faktorial. Jadi pada saat ada 5 faktorial atau 5 tanda seru seperti ini, itu dibaca sebagai 5 faktorial. Jadi kalau ada pertanyaan berapa nilai dari 5 faktorial, hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berhenti di angka 1. Contoh yang pertama, ada 4 faktorial. 4 faktorial adalah nilainya dari 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya adalah 24. Bagaimana kalau operasi pada notasi faktorial? Pada operasi notasi faktorial ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada tetap 4 operasi ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kerjakan satu-satu terlebih dahulu. Misalkan seperti 2 faktorial ditambah 3 faktorial, berarti 2 faktorialnya kita hitung terlebih dahulu. 2 dikali 1 ditambah 3 faktorial, nilainya adalah 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 6, yaitu 8. Bagaimana kalau prosesnya pembagian? Kalau prosesnya pembagian seperti soal nomor 3, 5 faktorial dibagi 2 faktorial, maka caranya adalah kamu tentukan dulu nilai terbesar. Nilai terbesarnya dari 5 dan 2, paling besarnya 5. Berarti angka 5-nya berhenti di angka 2. 5 dikali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorialnya tidak perlu dijabarkan, karena yang di atas sudah kita berhentikan di angka 2. Jadi 2 faktorialnya sama atas dan bawah kita coret. Sisanya adalah 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Untuk soal yang 4, contohnya adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Sama ya kalau pembagian. Caranya lihat angka paling besar, kemudian angka besar kedua kalau misalkan ada lebih dari satu angka. Maka angka terbesarnya ada di angka 8, kemudian dibagi 5 dan 3 paling besarnya 5. Jadi angka 8 ya kita berhentikan di angka 5. 8-nya berhenti di angka 5, maka 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Oke. 5 faktorialnya tidak kita jabarkan. Kenapa? Karena mau kita habiskan di atas. Karena di atas sudah diberhenti di angka 5 faktorial. 3 faktorialnya kita harus jabarkan karena tidak ada sifat pembagi dari atasnya. 3 dikali 2 kali 1. Seperti itu ya. 5 faktorial sama-sama dicoret. Nah, 3 kali 2 kali 1 itu kan 6. Di atas ada angka 6. Namanya juga kita coret. Jadi sisa angka yang dioperasikan adalah 8 dikali 7. Hasilnya 56. Yang terakhir, gimana kalau prosesnya udah pembagian, dijumlah per dikurang, dioperasikan kembali dengan penjumlahan atau pengurangan. Kerjakan satu-satu. Ingat kalau penjumlahan dan pengurangan kerjakan satu-satu. Jadi yang sebelah kiri dulu ditambah sebelah kanan gitu ya. Sebelah kiri tadi hasilnya 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Yang sebelah kanan hasilnya 56. Maka 60 tambah 56 hasilnya adalah 116. Ini saya ambil dari soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, ini untuk notasi faktorial. Pengaplikasian notasi faktorial ini nanti akan berdampak pada permutasi, kombinasi, dan filling. Kalau filling sort nggak terlalu sih, karena nanti dia beda cara. Tapi ini akan berguna untuk pengerjaan soal permutasi dan kombinasi. Dan permutasi kombinasi itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yuk, mari lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah pencacahan. Suatu saat, ini contoh soalnya ya, suatu saat Ani akan pergi ke taman bermain bersama teman-temannya. Namun, dia bingung memilih baju dan celana yang akan dipakai. Dia memiliki 2 baju yang berwarna abu-abu dan berwarna merah. Sedangkan celananya ada 3 jenis, yaitu celana berwarna biru, pink, dan hijau. Pertama, Ani mencoba pasangan baju abu-abu dan celana hijau. Namun, kemudian dia mencoba lagi pasangan yang lain.
Ani kemudian ingin mencoba semua pasangan baju yang mungkin dia pakai. Tahukah kalian sebenarnya berapa banyak sih pasang baju dan celana yang mungkin dipakai oleh Ani? Cara penyelesaian dari soal tersebut ada tiga metode. Yang pertama adalah metode tabel, yang kedua metode diagram pohon, dan yang ketiga metode filling slot. Bagaimana cara pengerjaannya? Yuk dilanjut. Oke, ini cara pengerjaan yang pertama, metode tabel. Jadi maksudnya kamu bikin tabel berapa banyak bajunya. Di sini bajunya ada baju abu-abu sama baju merah. Nah ini ya. Kemudian celananya ada berapa? Celananya ada 3, biru, pink, hijau. Nah pada saat ya sama kayak kalau main apa ya, dicocokkan antara atas dan pinggir ya, atas dan antara yang horizontal dan vertikal bertemu di satu titik kita gabungkan. Jadi pada saat bajunya warna abu-abu dengan celana warna biru, ini celana warna pink dengan baju abu-abu gitu ya. Begitupun dengan baju merah dengan 3 celana tersebut. Oke. Nah ini kedua adalah cara metode diagram pohon. Sama sih, menurut saya masih mirip. Cuma penyajiannya saja yang berbeda. Pada saat diagram pohon berarti satu baju warna abu-abu dan satu baju berwarna merah. Tinggal setiap baju ini dipasangkan ke semua celana. Celananya ada 3, berarti ada 6 pasang gitu ya. Yang ketiga, cara metode filling slot. Di sini perhatikan dan baca kembali masalah Ani di atas. Ani akan memilih satu baju dan satu celana untuk dipakai dari 2 baju dan 3 celana berbeda yang dia miliki. Artinya ada 2 tempat yang perlu diisi, yaitu slot untuk baju dan slot untuk celana. Jadi kita bikin 2 kotak karena ada baju dan ada celana. Nah, pada slot pilihan baju Ani memiliki 2 baju. Warnanya ada abu-abu dan merah. Oleh karena itu, slot baju ditulis angka 2 karena Ani punya 2 pilihan baju. Sedangkan untuk slot pilihan celana, Ani memiliki 3 celana berbeda, yaitu biru, pink, dan hijau. Oleh karena itu, slot celana ditulis 3 karena Ani memiliki 3 pilihan celana. Nah, gimana cara menghitung banyaknya pasangan yang dapat terjadi? Tinggal 2 dikali 3, hasilnya 6 pasang. Jadi, Ani memiliki 6 pasang baju dan celana yang mungkin akan dipakai. Seperti itu ya. Oke, di slide sebelumnya kita telah bahas tentang filling slot soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk filling slot dalam pengaplikasian angka? Soalnya contohnya kayak gini ya. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut agar ada 3 syarat yang diminta. Untuk soal yang pertama dia minta syaratnya adalah bilangan ratusan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Berarti tidak boleh ada yang berulang angkanya. Kalau sudah dipakai tidak boleh dipakai kembali. Kalau yang kedua syaratnya adalah bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Berarti kalau genap di endingnya atau di akhirnya kita harus pakai bilangan genap. Bilangan genapnya dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan yang ketiga, syarat soal yang ketiga dia mintanya adalah bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 500 dan tidak memiliki angka kembar. Dan artinya tidak boleh berulang juga ya. Oke, penyelesaiannya satu-satu kita bahas di next selanjutnya. Oke, di sini ada penyelesaian yang pertama. Dia minta bilangan ratusan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Slot yang kita butuhkan ada 3 angka. Yang pertama adalah slot ratusan, yang kedua adalah slot puluhan, dan yang ketiga adalah slot satuan. Jadi kalau 3 angka ratusan, kalau 4 angka ribuan gitu ya. Mintanya di slot pertama ada 7 pilihan, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan ada 7 angka. Berarti sudah kepakai 7. Untuk pengambilan slot yang kedua, karena tidak boleh ada pengulangan atau tidak boleh angka kembar, maka 7 dikurang 1. Maka sisa yang tersisa angkanya ada 6.
Jadi 6. Untuk slot yang ketiga juga sama, karena tadinya sudah 6 terpakai 1, sisanya 5. Jadi cara perhitungannya adalah 7 dikali 6 dikali 5.